Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shinta Syabila dengan NIM 06081382227093. Di sini saya akan membahas tentang ruang vektor. Nah, kita masuk ke subruang. Ada definisi, tapi sebelum kita masuk ke definisi, kita harus tahu tentang subruang dulu nih. Seringkali suatu ruang vektor yang diinginkan terdapat di dalam vektor yang lebih besar ruang yang sifat-sifatnya diketahui. Di bagian ini, saya akan menunjukkan cara mengenali kapan kasus ini akan terjadi. Jika demikian, saya akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat ruang vektor yang lebih besar dapat digunakan untuk memperoleh sifat-sifat vektor yang lebih kecil, dan saya akan memberikan variasi yang penting. Nah, di sini kita masuk ke definisi. Definisi ini sendiri, bagian W dari ruang vektor V disebut subruang dari V, jika W sendiri merupakan ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang ditentukan pada V. Nah, secara umum untuk menunjukkan bahwa himpunan tak kosong W dengan dua operasi merupakan ruang vektor, satu harus memverifikasi 10 aksioma ruang vektor. Namun, jika W adalah subruang dari vektor yang diketahui ruang V, maka aksioma tertentu tidak perlu diverifikasi karena diwarisi dari V. Misalnya, tidak perlu memverifikasi bahwa U ditambah P sama dengan P ditambah U berlaku di W. Karena berlaku untuk semua vektor di V termasuk di vektor W. Sebaliknya, perlu diverifikasi pada W adalah ditutup pada penjumlahan dan perkalian skalar, karena ada kemungkinan penjumlahan dua vektor di W atau mengalihkan vektor di W dengan skalar menghasilkan vektor di V yang berada di luar W. Nah, aksioma-aksioma yang tidak diwarisi oleh W adalah yang pertama, aksioma 1, yaitu penutupan W pada penjumlahan. Aksioma 4, yaitu keberadaan vektor 0 di W. Aksioma 5, yaitu keberadaan negatif di W untuk setiap vektor di W. Aksioma 6, yaitu penutupan W pada perkalian skalar. Sehingga ini harus diverifikasi untuk membuktikan bahwa itu adalah subruang dari V. Namun, teorema berikutnya menunjukkan bahwa jika aksioma 1 dan aksioma 6 berlaku di W, sehingga aksioma 4 dan 5 berlaku di W. Sebagai konsekuensi dan karenanya tidak perlu diverifikasi. Bisa dilihat dari gambar 2, ilustrasi W sebagai subruang dari V. Maka vektor U dan V berada di W, sedangkan vektor U ditambah V dan KU tidak. Sebagai W sebagai konsekuensi dan karenanya tidak perlu diverifikasi. Nah, kita masuk ke teorema. Di sini ada sebuah tes subruang jika W adalah himpunan vektor tak kosong dalam ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. A. Jika U dan V adalah vektor di W, maka U ditambah V berada di W. B. Jika K adalah skalar dan U adalah vektor di W, maka KU berada di W. Nah, bukti yaitu jika W adalah subruang dari V, maka semua aksioma ruang vektor berlaku di W, termasuk aksioma 1 dan 6, yang tepatnya merupakan kondisi A dan B. Sebaliknya, asumsikan kondisi A dan B berlaku.
Karena ini adalah aksioma 1 dan 6, dan karena aksioma 2, 3, 7, 8, 9, dan 10 diwarisi dari V. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa aksioma 4 dan 5 berlaku di W. Untuk tujuan ini, misalkan U adalah vektor apapun di W, ini mengikuti dari syarat B. Hasil kali KU juga merupakan vektor dalam W untuk setiap skalar K. Secara khusus, 0U sama dengan 0, dan min 1 U sama dengan min U yang berada di W. Menunjukkan bahwa aksioma 4 dan 5 berlaku di W. Penting untuk dicatat bahwa langkah pertama dalam menerapkan uji sub ruang pada himpunan W adalah untuk menginformasi bahwa himpunan tersebut tidak kosong. Ini harus jelas untuk semua contoh di sini bagian, jadi saya akan menghilangkan verifikasi eksplisitnya. Masuk ke contoh 1 subruang 0. Saya akan bacakan soalnya. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan jika W sama dengan 0, adalah bagian dari V yang hanya terdiri dari vektor 0. Maka W ditutup di bawah penjumlahan dan perkalian skalar, karena 0 ditambah 0 sama dengan 0 dan K0 sama dengan 0. Untuk sebarang skalar K, kita menyebut W adalah ruang sub 0 dari V. Kita buat penyelesaiannya terlebih dahulu. Yang perlu diketahui yang pertama yaitu ruang vektor. Ruang vektor itu sendiri adalah himpunan elemen yang disebut vektor bersama dengan dua operasi. Penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Kedua operasi ini harus memenuhi aksioma tertentu agar tergolong sebagai ruang vektor. Dan vektor 0 merupakan elemen khusus dalam ruang vektor yang memiliki sifat. Nah, jadi ini benar sekali. Mari kita bahas lebih detail. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan W sama dengan 0 adalah bagian dari V yang hanya terdiri dari vektor 0, maka W disebut ruang sub 0 dari V. Untuk menunjukkan bahwa W adalah subruang dari V, kita harus membuktikan bahwa W memenuhi syarat-syarat sebagai subruang vektor, yaitu yang pertama, W harus tertutup di bawah penjumlahan vektor. Yang kedua, W harus tertutup di bawah perkalian skalar. Mari kita periksa kedua syarat tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Untuk setiap U, V elemen W. Jadi, kita harus menunjukkan bahwa U ditambah V elemen W. Dalam kasus ini, satu-satunya elemen U dan V yang ada di W adalah 0 atau vektor 0. Jadi, U ditambah V sama dengan 0 ditambah 0, yang hasilnya 0. Karena 0 elemen W, maka W tertutup di bawah penjumlahan vektor.
Oke, itu tadi penjumlahan vektor. Nah, yang kedua yaitu perkalian skalar. Untuk setiap V, elemen W, dan sebarang skalar K, kita harus menunjukkan bahwa KV elemen W. Dalam kasus ini, satu-satunya elemen V yang ada di W adalah 0. Jadi, KV sama dengan K0 sama dengan 0. Karena 0 elemen W, maka W tertutup di bawah perkalian skalar. Karena W memenuhi kedua ini, jadi perkalian skalar. Perkalian. Ini perkalian skalar. Karena W memenuhi kedua syarat ini, tertutup di bawah penjumlahan dan perkalian skalar, W adalah subruang dari V. Oleh karena itu, W disebut ruang sub 0 dari V. Jadi, pernyataan bahwa W adalah ruang sub 0 dari V adalah benar dan telah terbukti sesuai dengan definisi subruang vektor. Lanjut. Contoh 2. Di sini yaitu garis yang melalui titik asal adalah subruang dari R2 dan R3. Kita masuk ke soal, yaitu jika W adalah garis yang melalui titik asal R2 atau R3, lalu menjumlahkan dua vektor pada garis atau mengalihkan sebuah vektor pada garis dengan skalar akan menghasilkan vektor lain pada garis tersebut sehingga W ditutup di bawah penjumlahan dan perkalian skalar. Lihat gambar berikut untuk ilustrasi pada R3. Kalian bisa melihat gambarnya. Di sini yang gambar 3 ilustrasi penjumlahan U dan V pada R3, W ditutup di bawah penjumlahan, dan gambar 4 ilustrasi perkalian skalar U pada R3, itu W ditutup di bawah perkalian skalar. Mari kita bahas, teman-teman. Oke. Ini subruang dari R2 dan R3. Tadi kita sudah membaca soalnya. Kita langsung saja ke penjumlahan vektornya. Yaitu misalkan U dan V adalah dua vektor pada garis W, karena W adalah garis yang melalui titik asal, setiap vektor U dan V dapat ditulis sebagai maaf. U sama dengan T1 W, V sama dengan T2 W, di mana T1 dan T2 adalah skalar, dan W adalah vektor yang menentukan garis W. Nah, penjumlahan U dan V adalah U ditambah P sama dengan T1 W ditambah T2 W sama dengan T1 ditambah T2 W. Karena T1 ditambah T2 adalah skalar,
maka U ditambah V juga merupakan vektor pada garis W. Kita masuk ke perkalian skalar. Jadi misalkan U adalah vektor pada, oh ya maaf, ini penjumlahan vektor ya. Seperti tadi, ini vektor yang ini, perkalian skalar, misalkan U adalah vektor pada garis W dan K adalah skalar. Karena U adalah vektor pada garis W, kita dapat menulis U sama dengan TW. Di mana T adalah skalar dan W adalah vektor yang menentukan garis W. Perkalian skalar KU adalah KU sama dengan K TW sama dengan K TW. Karena KT adalah skalar, maka KU juga merupakan vektor pada garis W. Kesimpulannya adalah, maaf ini buat dulu perkalian. Perkalian skalar. Nah, kesimpulannya adalah karena garis W yang melalui titik asal di R2 atau R3 tertutup di bawah penjumlahan dan perkalian skalar, W adalah subruang dari R2 atau R3. Jadi dari gambar yang diberikan tadi, gambar 3 menunjukkan bahwa penjumlahan dua vektor U dan V pada garis W menghasilkan vektor U ditambah V yang berada pada garis W. Sedangkan di gambar 4 menunjukkan bahwa perkalian skalar suatu vektor U pada garis W dengan skalar K menghasilkan vektor KU yang juga berada pada garis W. Oleh karena itu, W adalah subruang dari R2 atau R3. Lanjut, itu ada contoh 3, yaitu bidang yang melalui titik asal adalah subruang dari R3. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Jika U dan V adalah vektor pada bidang W yang melalui titik asal R3, maka terlihat secara geometris bahwa U ditambah V dan KU juga terletak pada bidang W yang sama seperti U dan V untuk sebarang skalar K. Lihat gambarnya. Jadi, W ditutup di bawah penjumlahan dan perkalian skalar. Kita bisa lihat ya, teman-teman, gambarnya, yaitu vektor U, V, serta penjumlahan dan perkalian skalarnya pada W. Kita jawab dulu penyelesaian ini. Jadi, tadi itu kita sudah baca soalnya, jadi kita langsung saja, teman-teman, yaitu penjumlahan vektor. Misalkan U dan V adalah dua vektor pada bidang W, karena U dan V berada pada W. Kita perlu nih menunjukkan bahwa U ditambah V juga berada pada W. Maka penjumlahan U dan V memberikan vektor baru, yaitu vektor ini teman-teman. U ditambah V. U ditambah V. Sorry, maaf ya. Seperti ini. U ditambah V. Oke. Nah, karena U dan V berada pada bidang W, U ditambah V juga akan terletak pada bidang W. Hal ini dapat dilihat secara geometris dari gambar tadi, di mana penjumlahan dua vektor pada bidang menghasilkan vektor baru yang tetap pada bidang yang sama. Itu berdasarkan penjumlahan vektor ya, teman-teman. Nah, kita ke perkalian skalar, sama seperti sebelumnya. Misalkan U adalah vektor pada bidang W dan K adalah barang skalar, kita perlu menunjukkan bahwa KU juga berada pada W. Perkalian skalar KU menghasilkan KU. Terus diingat ya, menghasilkan KU. Karena U berada pada bidang W, karena KU, karena U berada pada bidang W,
menghasilkan U dengan skalar K akan menghasilkan vektor KU yang juga berada pada bidang W. Hal ini dapat dilihat dari gambar, di mana perkalian skalar suatu vektor pada bidang menghasilkan vektor baru yang tetap pada bidang yang sama. Kesimpulannya, karena bidang W yang melalui titik asal di R3 tertutup di bawah penjumlahan dan perkalian skalar, W adalah subruang dari R3. Dari gambar tersebut, kita bisa tahu yaitu pertama, penjumlahan dua vektor U dan V pada bidang W menghasilkan vektor U ditambah V yang juga berada pada bidang W. Dan yang kedua, perkalian skalar suatu vektor U pada bidang W dengan skalar K menghasilkan vektor KU yang juga berada pada bidang W. Jadi, W ditutup di bawah penjumlahan dan perkalian skalar, sehingga W adalah subruang dari R3. Baik, kita... Wah, sudah selesai teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.